Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur di pagi hari ini di mana Allah yang Maha Kasih, yang Maha Pemurah, yang Maha memberi rezeki, yang Maha segalanya, segala nikmat yang diberikan kepada manusia. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, patut kita bersyukur. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165 sebagaimana yang dijanjikan oleh Jakatorik 165. Kita meneruskan tata cara tawasul itu membaca sholawat. Kemarin sholat tibil qulub, sekarang sholawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqad wa tangfar bil qurab wa tuqdu bil hawaid wa tunalu bir ragaib wa wastul hawatim wa yustasqal ghamam bil wajhi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lum. Nah, ini sholawat yang kedua dalam tata cara tawasul yang diajarkan oleh Abah Guru setelah sholat tibil qulub, itu sholawat kamilah. Sholawat kamilah ini artinya sempurna, sholawat yang sempurna, atau dibilang sholawat nariyah, yang kata orang Wahabi dibilang sholawat yang membakar, sholawat api. Susunan sholawat ini oleh kebanyakan ulama-ulama khos. Ini sholawat kamilah ini sering diriadohkan oleh kalangan ulama-ulama khos untuk qodol hajat, pengabulan hajat. Itu dibaca 4444, dibaca bareng. Kita pun dapat ijazah dari Abah Guru, yaitu cara tawasul membaca sholawat kamilah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman. Ya Allah, berikanlah sholawat yang sempurna, salam yang sempurna kepada baginda kami Nabi Muhammad SAW. Alladzi tanhalu bil uqad, yang telah tanhalu memutuskan, membuka, bihi dengan berselawat kepada tanhalu uqad. Uqad itu ikatan. Ada yang mengartikan akidah-akidah yang sesat. Ikatan-ikatan secara zohir maupun secara maknawi. Tanhalu bihil uqad. Wa tangfaridu bihil qurab. Dengan kita berwasilah berselawat kepada Nabi, tanfariju bil qurab. Tanfariju itu menjadi bahagia. Al-qurab itu kesedihan, kurbun. Kurbun, kurbani, qurab. Kesedihan-kesedihan itu menjadi kebahagiaan. Jadi kesedihan-kesedihan yang dialami oleh umat-umat Nabi Muhammad, oleh umat manusia ketika berselawat kamilah ini kepada Nabi, maka yang kesedihan yang dialami oleh kita, oleh manusia, khususnya murid Abah, itu tanfarju bihil qurab, bihinya itu domira ke Nabi Muhammad. Kurbun, kurbani, kurbun azim, kesedihan, kesusahan, kesedihan hati, kesusahan zohir, apalah kesedihan. Itu menjadi tanfariju. Artinya tanfariju itu terbuka, terbelah. Artinya menjadi kesedihan, menjadi kesenangan itu. Makanya ulama-ulama dulu meriadohkan ini. Wa tanfariju bil qurab wa tuqdo bil hawaiz. Wa tuqdo itu
ditunaikan, dikabulkan, diterima bihi dengan berselawat kepada Nabi al-hawaid, hajatun hajatani hawaij, yaitu hajat berbagai macam hajat, khususnya urusan kesenangan duniawi. Kita berselawat kepada Nabi. Watukdo bil hawaid, hajat-hajat pun kita wasilakan melalui wasilah Nabi Muhammad, maka kebutuhan zohir kita, kesenangan dunia itu akan terkabul. Makanya disinilah ulama meriadokan 4444. Nah itu watukdo bil hawaid watunalu bihir rogaib, tunalu tercapailah dengan selawat kepada Nabi rogaib, rogibun rogibani rogaib, artinya apa? Keinginan, cita-cita, harapan itu dengan kita berselawat kepada Nabi, maka akan tercapailah, didapatilah watunalu bihir rogaib wa husnul khawatim. Begitupun kita akan mencapai husnul khawatim, husnul khotimah. Karena manusia itu dinilai baik buruknya nanti di akhir hayatnya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wa tunal birragaib wa husnul khotimah wa yustasqal gomamu biwajil karim. Yustasqa asalnya itu minta disiram, minta diairi. Wa yustasqal gomamu biwajil karim, yaitu minta disiram, minta diairi, minta dihujani. Yustasqal gomam itu di situ artinya hujan atau awan, karena awan itu mengandung hujan. Wa yustasqal gomamu, gomam itu awan, gomamu. Wa yustasqal gomamu biwajil karim, dengan zat al karim, yaitu yang mulia. Wa yustasqal gomamu biwajil karim. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya bertawasul dengan berselawat kepada Nabi Muhammad, termasuk ibadah. Karena ada perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang beriman, maka kamu bersolawat dan memberi salam dengan sempurna kepada Nabi. Nah ini dalilnya. Setelah wa yustasqal gomamu biwajilkim wa ala alihi, atas keluarganya, wa ala alihi wassobi sahabatnya. Pikuli lam hati wa nafasi, dalam kedipan, laham, kedipan dan napas. Pikuli lam hati wa nafasi, dalam setiap kedipan, setiap napas. Biadadi dengan jumlah, dengan banyaknya. Biadadi pikuli maklumilak, tiap-tiap apa yang diketahui oleh Allah, olehmu. Pikuli lam hati wa nafasi biadadi, adad itu jumlah banyak. Biadadi pikuli lam hati wa nafasi biadadi kuli maklum mila, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita bertawasul dengan sholawat. Abah guru memberikan tahu kepada kita bahwa setelah tibil qulub, untuk membuka kesehatan zahir maupun batin, maka sholawat yang pertama tibil qulub, supaya zahir batin kita tuh sehat, wafiatil asad. Nah ini kamilah. Disinilah letaknya, ya, ulama-ulama selalu mendawamkan sholawat ini. Ketika kita menghadapi kesedihan besar dalam hidup kita, ketika kita ada hajat kebutuhan yang banyak, maka orang-orang tua dulu selalu membaca sholawat kamilah dengan berjamaah. Zaman dulu orang itu yakin dengan wiridan, dengan sholawat ini. Ada muhajatan besar, mereka atakohan bahasanya, bareng-bareng dengan membaca 4444. Untuk apa? Untuk qabul hajat, kebahagiaan dunia. Jadi ulama-ulama dulu itu mengajarkan seperti ini. Khasiat membaca 4444 memang nyata. Cuma orang sekarang ini nggak percaya.
dengan wiridan, nggak percaya orang sekarang ini. Kenapa? Karena mereka itu keyakinan hanya akalnya, materialistis, bukan spiritualnya. Tapi mereka materialistis, selalu menggunakan akal logis. Nah, apalagi di kalangan santri, kalau ada apa-apa dia baca sholat kamilah, diulang, boleh baca 40 kali, boleh baca 3 kali, 11 kali. Itu banyak tentang khasiat sholawat ini dalam kitab Khojinatul Asrar, karya daripada Syekh Haqqi An-Najari. Ya. Jadi abah guru Syekh Abdurrahman ketika bertawasul ya dengan membaca Tibil Qulub yang pertama, yang kedua kamilah. Nah, kamilah ini harus membacanya itu ditujukan ke latifatur ruh. Jadi ada tata caranya, cara pengamalannya. Ketika Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhal bil uqad wa tanfadu bil qurab wa tuqdu bil hawaid wa tunal bir ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala ali wa sahbi bi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumillah. Itu harus ditujukan ke latifah ruh. Kita tahu latifah ruh di situ ada ruh Muhammad. Kalau Tibil Qulub itu harus diarahkan ke latifal qalbi yang disebut qalbu Muhammad. Nah, inilah yang di luar memang gak ngerti ilmunya. Nah, makanya murid-murid abah guru, kau harus ikuti apa kata gurumu, kata mursidmu. Ya. Nah, kamilah itu ditujukan ke latifatur ruh. Sekali lagi, kalau masalah khasiat kelebihannya dari segi arti aja sudah luar biasa. Watang fadu bil qurab. Nah, watang fadu bil qurab, berapa banyak manusia mengalami kesedihan qurbun azim. Ya, qurbun azim itu pernah dialami di dalam Quran itu oleh Nabi Ayub. Qurbun azim, kesedihan yang sangat besar. Nah, Nabi Ayub itu ketika kesedihan sangat besar itu ngadunya kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita bertawasul ini ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bertawasul kepada guru-guru kita dengan bacaan-bacaan yang diberikan oleh guru. Harapan-harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita baca itu memberikan positif, efek positif kepada kita dengan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang tidak bisa langsung, apalagi ajaran Torekoh. Itu bertawasul ke wali-wali dengan bacaan sholawat-sholawat ini tidak lain bacaan-bacaan yang ditentukan oleh guru mursyid supaya murid-murid itu mencapai apa yang diinginkannya. Wa tunalu birragaib itu. Dengan kita baca selawat kepada Nabi, itu akan tercapai rogoib, rogibun, rogibani, rogoib. Cita-cita, keinginan-keinginan kita. Tapi kata-kata bihi domir kepada Nabi Muhammad, itu semua harus asbabnya dengan wasilah kepada Nabi Muhammad. Kenapa kita harus berwasilah kepada Nabi Muhammad? Itu domir bihi itu dengan sebab Muhammad gitu. Watukdo bihil hawaid, dengan sebab Muhammad, dengan sebab Nabi Muhammad, tunalu rogaib watukdo bil hawaid, semua hajat-hajat yang kita sampaikan diinginkan oleh manusia kotor yang banyak dosa, ketika kita bersuatukdo bil hawaid watukdo bihil hawaid watukdo bihil hawaid, maka semua hajat akan dikabulkan bihi, dengan sebab kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau sekarang bihinya, domir bihinya itu kepada Syekh Mursyid, walia mursyid. Karena walia mursyid itu udah ada silsilah nyambung ke sana. Ya, orang-orang Torekoh harus seperti tahu. Bukan hanya baca solawat aja. Nah, orang-orang yang sudah bermursyid, bihinya itu berwasilah, berrobitoh kepada guru mursyidnya, baru selawat itu akan sampai.
Jangan kita baca salat 4444 berbusa doang. Nah, disitulah kata-kata bihi itu di kalangan murid-murid Syekh Abdurrahman, kau harus robitohkan kepada guru mursidmu, yaitu Syekh Abdurrahman. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanfadu bil qurab wa tuqdo bil wa tanhalu bil uqad wa tangfar bil qurab. Nah, itu bihi-bihinya secara zahir ke Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan ada silsilah. Nah, kita yang ke-38 ini Ari Abah Guru, nah, yang menyampaikan itu harus diyakini oleh para guru, para murid-murid Abah. Jangan sampai kecelek, ketipu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat di pagi hari ini. Itulah salat kamilah. Nah, bacaannya yang nanti setelah baca tibe kulub, baca salat kamilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Torik doakan mudah-mudahan kita sukses semua. Mudah-mudahan keberkahan selalu, rahmat Allah turun melalui guru mursyid. Ya, rahmat Allah turun melalui guru mursyid, Syekh mursyid kita Syekh Abdurrahman. Dari Syekh Abdurrahman disebar ke murid-muridnya. Tuh akidah toreko seperti itu. Jangan kau ikut akidah orang awam, orang umum, karena kau sudah punya akidah khusus, yaitu akidah toreko. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu semangat, selalu semangat, dan selalu kita bertawasul dalam segala masalah melalui robitoh kepada guru mursyid. Itu murid-murid toreko yang benar seperti itu. Jangan kau culangung, jangan kau songong, pengen langsung ke Nabi, ke Allah. Itu songong namanya, culangung kata orang Bogor. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.